Nama saya Laila Akmalia, NPM 2018-103-25259. Saya akan menjelaskan profil produk kami. Makanan makaroni merupakan makanan khas Italia yang berbentuk pasta. Selain itu, cemilan makaroni dan batagor kering ini banyak digemari oleh masyarakat, dengan harga yang sangat terjangkau dan mengutamakan kualitasnya. Nah, manfaat dari makaroni dan batagor kering ini adalah dapat menghilangkan rasa lapar, menghilangkan kejenuhan, dan sebagai cemilan untuk menonton TV. Selanjutnya, alasan kami memilih produk ini karena masyarakat Indonesia sangat menggemari camilan seperti makanan ringan ini. Jadi, makaroni dan batagor kering ini merupakan camilan ringan yang murah, enak, banyak disukai dan memiliki cita rasa yang bervariatif. Selain itu, banyak yang menyukainya. Kami melihat peluang untuk menjual makanan ringan ini secara online dan warung-warung terdekat. Selanjutnya, visi misi dari produk kami. Yang pertama itu visi. Visi kami yaitu menjadi pengusaha yang unggul dalam bidang perdagangan, makanan ringan, serta mampu menghadapi persaingan serta diminati masyarakat dan agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, misi dari produk kami yaitu yang pertama, melayani konsumen dengan baik, menerapkan pelayanan prima atau sikap yang sopan, ramah, pelayanan yang cepat dan baik. Yang kedua yaitu mengutamakan kualitas dalam hal apapun. Yang ketiga itu menjaga cita rasa makanan. Yang keempat, dengan rasa yang khas dan harga yang terjangkau diharapkan memuaskan para konsumen. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar produk dari kami. Di sini ada makaroni dan batagor kering yang sudah kami tambahkan stiker atau logo agar dapat lebih menarik para konsumen. Terus selanjutnya kami juga memiliki IG nih, namanya pedas niche underscore. Kenapa kita memilih nama pedas niche? Karena kami memiliki produk batagor kering ini sangat pedas, makanya itu kami menamainya dengan pedas niche. Niche itu karena ya udah pedas nih gitu. Selanjutnya, strategi pemasaran yang kami pakai yaitu yang pertama, segmenting. Segmenting pasar dengan menjadikan pembeli sebagai target yang akan dicapai. Produk yang kami jual adalah produk yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dari masyarakat dengan tingkatan yang berbeda. Produk ini juga bisa dinikmati oleh anak-anak hingga dewasa. Yang kedua, targeting. Target pasar yang kami tuju adalah kalangan mahasiswa, masyarakat setempat, anak pelajar, dan serta warung-warung terdekat. Yang ketiga, selanjutnya yaitu positioning. Agar produk kami lebih dikenali oleh masyarakat, kami berinovasi dengan cara menambahkan rasa makaroni yang berbeda. Tidak hanya pedas dan asin saja, tetapi kami menambahkan rasa aroma daun jeruk agar lebih menggugah selera konsumen. Adapun kemasan yang kami buat yaitu dengan menggunakan plastik standing pouch disertai dengan logo stiker kami, sehingga tampilannya jauh lebih menarik, rasa yang lebih unggul, murah, dan kualitas yang baik juga. Nah, selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada kekuatan atau strength. Nah, kekuatan pada produk kami, yang pertama itu harganya cukup murah dan sangat terjangkau. Nah, karena harganya cukup murah dan sangat terjangkau, para kaum pelajar pun bisa sangat membeli produk kami, dan bahkan anak SD pun banyak yang sering membeli produk cemilan kami ini. Dan yang kedua itu produknya tahan lama, karena produk kita menggunakan plastik standing pouch yang sangat pekat. Pastinya produk kami akan selalu renyah dan bisa disimpan dengan waktu yang lama. Terus yang ketiga ini kondisi lingkungan yang sangat memadai. Terus yang keempat itu higienis. Nah, untuk para konsumen di luar sana, maupun di masa pandemi ini, kalian tidak perlu takut untuk mengorder cemilan dari kita karena kita menggunakan sendok serta sarung tangan plastik dalam mengemas produk kami ini. Jadi tentunya produk kami ini sangat higienis. Terus yang selanjutnya merupakan salah satu bagian produk yang banyak dicari oleh konsumen. Nah, karena masyarakat Indonesia ini sangat menggemari camilan ini, tentunya produk kami ini sangat dicari oleh masyarakat maupun kaum milenial saat ini. Terus konsumen dapat langsung mengorder tanpa harus mencari di luar. Nah, buat kalian yang males nih untuk pergi ke toko ataupun keluar untuk membeli cemilan aja, kalian bisa cuman mend-DM IG kita atau chat di WA kita. Nah, tentunya kita akan langsung merespon dan cemilan kalian bakalan langsung diantar ke rumah ataupun
Kalau kalian mau menggunakan sistem COD itu bisa banget. Terakhir adalah menggunakan pemasaran yang menarik dan agresif sebagai bisnis baru, seperti menggunakan media sosial dan bertemu secara langsung. Dan maksudnya dari media sosial ini kami mempunyai IG untuk memasarkan produk kami, dan kalian juga bisa mengorder melalui WA. Nah, dan maksudnya bertemu secara langsung ini kami menyediakan sistem COD. Saya, Ega Dwi Fitriasari, akan memaparkan kelemahan atau weakness. Produk mudah ditiru. Jadi, produknya itu mudah ditiru oleh produsen lain. Bahan baku batagor sulit ditemukan di agen, karena di agen tidak menyetok batagor kering dan hanya agen tersebut yang ada batagor keringnya. Banyaknya usaha yang sama. Selanjutnya, peluang atau opportunity disukai oleh sebagian besar masyarakat. Customer kami yaitu remaja-remaja yang suka camilan pedas kering. Dapat menambah kuantitas barang yang dijual jika usaha camilan ini sudah stabil. Dapat berkembang menjadi usaha yang menawari berbagai rasa, yaitu pedas, manis, rasa keju, rasa asin, disesuaikan selera pasar atau konsumen. Luas pemasaran dengan area penjualan tidak hanya di sekitar kampus dan rumah, tetapi bisa juga di kantin perusahaan atau tempat wisata. Ancaman atau threat, banyaknya pesaing. Dalam bisnis pasti ada persaingan yang dijumpai, maka dari itu sebaiknya produsen harus kreatif dan inovatif. Banyaknya produk serupa dan dijual dengan harga yang lebih murah. Produsen yang seperti ini tidak memikirkan jangka ke depannya. Konsumen akan memilih produk yang harganya standar dan memiliki kualitas yang aman. Bahan-bahan yang kami gunakan saat penjualan yaitu ada makaroni, batagor kering, plastik standing pouch, peralatan dan perlengkapan. Di sini kami menggunakan peralatan dan perlengkapan seperti baskom, sendok, kantong plastik. Jadi baskom digunakan untuk batagor atau makaroni yang akan dikemas ke plastik standing pouch. Sendok digunakan untuk memasukkan batagor atau makaroni ke dalam plastik standing pouch. Kantong plastik digunakan untuk batagor atau makaroni yang sudah diorder konsumen. Stiker logo digunakan untuk memberitahukan ke konsumen bahwa produk yang kami jual namanya itu pedas nih, dan bisa mengorder melalui media sosial yang sudah tercantum di stiker logo. Makaroni pedas dan batagor kering pedas. Produk yang kami jual itu ada makaroni pedas dan batagor kering pedas yang memiliki varian rasa balado dan barbecue. Untuk harga makaroni pedas 10.000 2 pieces dengan ukuran 100 gram. Untuk harga batagor kering pedas 10.000 3 pieces dengan ukuran 100 gram. Tempat berjualan di daerah kampus dan rumah. Kami mempromosikan produk melalui akun media sosial yaitu WA dan IG. Penjualan 1. Modal awal kuantitinya 0, uang masuknya 135.000, uang keluar 0, saldonya 135.000. 2. Pembelian makaroni batagor kering stiker logo, kuantitinya 44 bungkus, uang masuk 0, uang keluar 135.000, saldonya 0. 3. Penjualan pertama, kuantiti 44 bungkus, uang masuk 200.000, uang keluar 0, saldonya 200.000. 4. Pembelian makaroni batagor kering plastik 61 bungkus, uang masuk 0, uang keluar 109.000, saldo 91.000. 5. Penjualan kedua, kuantitinya 61 bungkus, uang masuk 265.000.
Uang keluar 0. Saldo 256.000. 6. Pembelian makaroni plastik batagor kering. Kuantitinya 85 bungkus, uang masuk 0, keluar 100. Uang keluar 152.000, saldonya 104.000. 7. Penjualan ketiga. Kuantitinya 85 bungkus, uang masuk 348, uang keluar 0, saldonya 552.000. Jadi untuk menghitung saldo pembelian itu dengan cara menghitung uang saldo dari penjualan dikurangi uang keluar pembelian, maka uang saldo akan mendapatkan hasil. Perkenalkan, nama saya Rasmiati Hening Pangastuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjualan. Penjualan dari minggu pertama sampai minggu ketiga. Untuk di minggu pertama, kita memiliki modal awal sebesar 135.000. Di situ ada biaya untuk bahan baku, perlengkapan, dan biaya-biaya lainnya. Nah, total yang terjual selama minggu pertama yaitu makaroninya 32 bungkus, batagor keringnya 12 bungkus, dan pendapatan di penjualan minggu pertama adalah Rp200.000. Untuk minggu kedua, terjual sebanyak makaroni 37 bungkus, batagor kering 24 bungkus, dan mendapatkan pendapatan Rp265.000. Pada penjualan minggu ketiga, yaitu terjual sebanyak makaroni 37 bungkus, batagor kering 48 bungkus, dan pendapatannya sebesar Rp348.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi minggu ke-1. Modal yang kami keluarkan untuk sekali produksi makaroni di awal adalah sebesar Rp74.500. Total biayanya yakni biaya bahan baku 2 kg makaroni sebesar Rp58.000, ditambah perlengkapan Rp8.500, ditambah biaya lain-lain Rp8.000. Total pengeluaran dalam satu kali produksi menghasilkan makaroni 12 bungkus dengan modal pengeluaran Rp74.500. Hasil penjualan 32 bungkus dikali Rp5.000. Rp5.000 adalah harga satu bungkus dari makaroni, sama dengan Rp160.000. Laba bersih Rp160.000 dikurangi Rp74.500 sama dengan Rp85.500. Laba Rp85.500. Jadi laba yang kita dapatkan untuk 32 bungkus makaroni adalah Rp85.500. Yang kedua, modal yang kami keluarkan untuk sekali produksi batagor kering adalah sebesar Rp36.000. Total biayanya yakni biaya bahan baku sebesar Rp36.000, ditambah perlengkapan Rp3.000, ditambah biaya lain-lain Rp3.000. Total pengeluaran dalam satu kali produksi menghasilkan 12 bungkus batagor kering dengan modal pengeluaran Rp36.000. Hasil penjualan 12 bungkus dibagi 3. Kenapa kita bagi 3? Karena kita jual batagor keringnya 10.000 3 bungkus, yaitu sama dengan 4 bungkus kita kelompokkan. Nah, penjualannya 4 bungkus dikali 10.000 sama dengan 40.000. Laba bersihnya 40.000 dikurangi 36.000 modal awal sama dengan, jadi kita dapat laba sekitar Rp4.000 per 12 bungkus batagor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan laporan laba rugi minggu kedua. Modal yang kami keluarkan untuk sekali produksi makaroni adalah sebesar Rp72.750. Total biaya ini yaitu biaya bahan baku Rp55.000, ditambah perlengkapan Rp8.500, ditambah biaya lain-lain Rp9.250. Total pengeluaran dalam satu produksi menghasilkan makaroni 37 bungkus dengan modal pengeluaran Rp72.750. Hasil penjualan 37 bungkus dikali Rp5.000. Rp5.000 adalah harga per satu bungkus makaroni sama dengan Rp185.000. Laba bersih Rp185.000 dikurangi Rp72.750 sama dengan Rp112.250. Nah, laba yang kita dapatkan untuk makaroni adalah Rp112.250 per 37 bungkus makaroni. Yang kedua adalah modal yang kami keluarkan untuk produksi batagor kering adalah sebesar Rp54.260.
Total biaya yakni bahan baku 42.500, ditambah perlengkapan 5.760, ditambah biaya lain-lain 6.000. Total pengeluaran dalam satu kali produksi menghasilkan batagor kering 24 bungkus dengan modal pengeluaran 54.260. Hasil penjualan 24 bungkus dibagi 3, karena kita jual 10.003, maka kita kelompokkan 8 bungkus. Penjualan 8 bungkus dikali 10.000 sama dengan 80.000. Laba bersihnya yaitu 80.000 dikurangi 54.260 sama dengan 25.740. Laba yang kita dapatkan untuk batagor kering adalah 25.740.000 per 24 bungkus batagor kering. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi di minggu ketiga. Modal yang kami keluarkan masih sama dengan modal yang kami keluarkan di minggu kedua untuk makaroni, yaitu sebesar 72.750. Total biaya ini ya termasuk biaya bahan baku 55.000, ditambah perlengkapan 8.500, ditambah biaya lain-lain 9.250. Total pengeluaran dalam satu kali produksi menghasilkan makaroni 37 bungkus produk dengan modal pengeluaran 72.750. Hasil penjualan 37 bungkus dikali 5.000 sama dengan 185.000. Laba bersihnya sama dengan 185.000 dikurangi 72.750. Laba yang kita dapatkan adalah 112.250. Yang kedua, modal yang kami keluarkan untuk produksi batagor kering adalah sebesar 107.540 rupiah. Total biaya ini termasuk biaya bahan baku, yaitu 1 bal batagor kering sebesar 85.000 rupiah, perlengkapan sebesar 11.040 rupiah, lalu ditambah biaya lain-lain sebesar 11.500. Total pengeluaran dalam satu kali produksi menghasilkan batagor kering sebanyak 48 bungkus dengan modal pengeluaran 107.540 rupiah. Hasil penjualan 48 bungkus dibagi 3, karena kita tadi jual 10.003, maka dikelompokkan jadi 16 bungkus. Penjualan 16 bungkus dikali 10.000 sama dengan 160.000. Laba bersih yaitu 160.000 dikurangi 107.540 rupiah sama dengan 52.460 rupiah. Laba yang kita dapatkan per 48 bungkus batagor kering. Selanjutnya adalah total laba penjualan dari kedua produk dimulai dari minggu ke-1 sampai minggu ke-3 sebanyak 392.200 rupiah dengan total produk yang terjual sebanyak 192 bungkus. Kesimpulannya, berwirausaha adalah suatu kegiatan yang memerlukan sikap dan mental yang sangat kuat serta berani untuk menawarkan produk yang kita miliki pada orang lain ataupun mengambil risiko. Hal ini menunjukkan bahwa soft skill sangat diperlukan dalam berwirausaha. Selain itu, usaha juga memerlukan kreasi, inovasi dari sang entrepreneur untuk menghadapi berbagai macam rintangan dalam usaha. Seseorang entrepreneur sejati akan selalu mencoba menciptakan inovasi, merealisasikan kebutuhan konsumen dari produknya, serta melakukan pengaturan manajemen dan produksi yang baik untuk dapat tetap eksis di antara persaingan yang semakin ketat. Saran dari kami yang dapat diberikan dari kegiatan ini adalah timing yang tepat untuk menawarkan suatu produk makan ringan sangat diperlukan. Selain itu, rasa yang lebih variatif akan lebih menarik konsumen untuk membeli produk makanan ringan ini. Kami berharap agar kegiatan praktikum ini tetap diadakan dalam perkuliahan kewirausahaan karena sangat bermanfaat untuk melatih skill mahasiswa dan memberikan bekal pengalaman sebelum terjun langsung ke dunia bisnis. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan dari mulai menjelaskan profil usaha, alasan pemilihan produk, segmentasi pasar, sampai kita mendeskripsikan apa-apa saja yang kami perlukan untuk memproduksi produk ini, sampai laporan penjualan dan laba yang kami dapatkan selama kita melakukan penjualan untuk produk kami ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.